Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada. Ambil kayu untuk meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi saya buka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk kegiatan tugas saya desiminasi modul 1.4. Itu tugas saya selaku CGP Angkatan 10. Tugas saya ini disupport oleh Kombel sekolah kita, yaitu Kombel Sedanti Sekolah Dasar Negeri 3. Jadi ini juga masuk ke kombel kita Bapak Ibu. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 03 Perawang Barat Muti Syamaria, yang saya SMBD Mutia, yang saya hormati Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini. Baiklah Bapak Ibu, adapun tujuan dari kegiatan ini, yang pertama yang saya sebutkan tadi, ini adalah salah satu tugas saya di modul 1.4 yang berupa aksi nyata untuk mendestinasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua tujuannya adalah untuk kita belajar, berdiskusi, dan berbagi mengenai materi budaya positif ini. Langsung saja Bapak Ibu semuanya, desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, kita mengingat kembali tentang filosofi dari Bapak pendidikan kita. Ada Bapak Ibu yang tahu? Masih ingat siapa Bapak pendidikan kita? Ya. Benar sekali Bapak Ibu, Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini mencetuskan tujuan pendidikan yang menurut beliau adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani yang menyemai bibit tanaman padinya. Jadi menurut beliau yaitu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kita hanya bisa menuntun anak didik kita. Jadi kita nggak bisa menuntut kepada mereka. Karena apa? Karena menurut beliau, Bapak Ki Hajar Dewantara selaku pendidikan, menurut beliau Bapak Ibu, ternyata anak kita itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Jadi tidak ada bahwasanya Bapak
Bapak Ibu semuanya coba konsentrasi kita. Ya Bapak Ibu mohon perhatiannya. Bagaimana menurut Bapak Ibu yang dikatakan orang pada masa lalu mungkin atau beberapa dari kita yang masih beranggapan bahwa manusia itu anak lahir, bayi lahir, ya kan? Itu bagaikan kertas putih yang kosong, yang di dalamnya kita itu mencoretkan atau melukiskan untuk jadi apa mereka. Bagaimana? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Nah di sini kita ambil lagi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yang menurut beliau anak itu memiliki kodratnya masing-masing, di mana menurut beliau bahwasanya manusia itu dia bukanlah kertas kosong seperti yang kita pikirkan, melainkan dia setiap kertas itu, setiap anak sudah memiliki coretan atau garisan-garisan di kodratnya. Atau yang kita bayangkan anak bayi itu bagaikan kertas putih tadi. Menurut beliau, Bapak Ki Hajar Dewantara, ternyata tidak menurut beliau. Nah, kenapa? Setiap anak itu udah ada dia coretan-coretan samar-samar di kertas itu, di mana kita sebagai pendidik bertujuan untuk menebalkan coretan-coretan tersebut. Nah, itu yang dimaksud Bapak Ki Hajar Dewantara dengan kodrat alam. Bahwasanya setiap anak lahir sudah memiliki kodrat alam. Jadi kita nggak bisa memaksakan, misal coretan yang tadi samar-samar tadi, misalnya dia ingin menjadi polisi, tapi kita paksa dia untuk menjadi dokter. Itulah artinya kata Bapak Ki Hajar Dewantara bahwasanya setiap anak sudah memiliki kodrat, di mana kita hanya mampu menebalkan dari garis samar-samar yang ada di kertas itu, bukan kita melukis ulang di kertas putih itu. Nah, sampai sini bagaimana menurut Bapak Ibu? Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi itulah tadi menurut beliau bahwasanya kita menuntun untuk memandu dia dalam kodrat yang ada dalam dirinya. Jadi setiap anak sudah memiliki kodrat masing-masing, di mana kita hanya menebalkan garis-garis yang samar-samar itu tadi. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut kembali. Nah, budaya positif. Jadi budaya positif ini nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi tujuan dari budaya positif ini pada akhirnya adalah bagaimana kita sebagai pendidik merubah cara perilaku mengajar kita agar lebih berpusat kepada peserta didik, di mana kita seperti yang dimaksud dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, melihat daripada apa yang mereka miliki, kodrat yang mereka miliki. Pada intinya kodrat. Kemudian ada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini alhamdulillah di sekolah kita sudah kita jalankan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu ada permainan, coba buka. Nah, cobalah buka. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan coba buka. Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan. Nah, coba salah satu tangan kita kepalkan. Kemudian ada satu teman kita yang ingin membuka kepalan tangan kita. Dengan melalui bisa saja dia dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, bahkan menggoda, atau bahkan menggelitik kita agar kepalan tangan kita ini terbuka. Kalau Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu membukanya pasrah, atau Bapak Ibu akan perjuangkan? Bagaimana Bapak Ibu?
isi kepalanya. Ini sudah dijelaskan bahwa satu tangan dengan membayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Berarti di sini ada kata sangat berharga. Sangat berharga dan perlu dijaga. Sangat berharga dan perlu dijaga. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Membujuknya, merayunya. Iya, ada orang yang mau merayu Ibu Yuni kan? Ibu. Iyalah. Ada orang. Iya. Jadi selaku ibu yang mempertahankan kepalan tangan ibu, apa yang akan ibu lakukan? Apakah karena ibu sudah mungkin dikasih uang mungkin, diiming-imingi mungkin ya Bu Imelda. Jadi itulah tadi kan. Jadi di sini mungkin sama kita. Sebagian besar kita atau semuanya kita sama. Kita akan mempertahankan dengan nilai keyakinan. Ya kan Bapak Ibu? Kita akan mempertahankan dengan nilai keyakinan. Kemudian perubahan paradigma belajar itu teori kontrol, ilusi kontrol dari Dr. William Glasser, di mana ilusi guru mengontrol murid. Ilusi semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu juga dapat membuatkan karakter. Tapi ini menurut Bapak, ini yang semua bukan tidak harus kita lakukan. Kita memilih mana yang baik kita lakukan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah benar Bapak Ibu? Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jawaban ada pada diri kita masing-masing. Kemudian di sini disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, bahkan ancaman ataupun hukuman. Ternyata disiplin positif itu tidak begitu baik. Nah, Bapak Ibu semua, saya ingin bertanya. Sebenarnya termasuk diri saya juga, tapi kita di sini kan berdiskusi tadi kan. Kita di sini semuanya saling berbagi. Sampai saat ini, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menciptakan kedisiplinan di kelas? Iya, membuat kesepakatan kelas. Bagaimana Bapak Ibu apabila anak kita melanggar daripada apa yang sudah kita tetapkan? Kasih tahu dulu. Yang pertama, Ya, silakan Ibu ini. teladan dulu. Ya. Kalau seandainya membuat kesepakatan tapi gurunya Iya. melanggar, Iya. atau otomatis anak akan jadi seperti imuni-imuni. Jadi kalau kesepakatan tuh harus sesuaikan dengan siapa yang membuat. Nih kita buat kesepakatan, Iya. tapi kita tidak melanggar. Ya, kita melanggar kemana? Iya, terima kasih Bu Rini, benar sekali, luar biasa Bu Rini, terima kasih. Jadi ketika di sini ada anak kita yang sudah melanggar, dia sudah melanggar ini, misal dia anak murid kita, dia tahu hari ini piket kelas. Namun secara sadar dia tidak melakukan itu. Dia tahu dia piket, dia melihat temannya piket. Secara sadar anak kita tersebut tidak melakukan itu. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Diingatkan kembali. Adakah Bapak Ibu melakukan konsekuensinya atau menghukumnya? Cuma diingatkan saja, Nak. Hanya diingatkan saja. Hari ini kamu piket kan, Nak? Lakukan, Nak. Kerjakan tugas kamu hari ini. Ya, terima kasih Bu Imelda. Kita lanjutkan kembali. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Baik Bapak Ibu, di sini ada masing-masing. Bertahan hidup, apa-apa saja dia, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian ada kasih sayang, itu dianya bisa diterima, diperdulikan atau kerjasama dengan teman, bahkan bisa berbagi. Kalau penguasaan, dia memiliki harga diri, keberadaan memimpin, berprestasi, diakui, dia mau juga didengar. Kemudian kebebasan, dia mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan. Hampir sama dengan kesenangan, kebebasan dengan kesenangan, dia
dengan sesama. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dia ada dua, yang dari eksternal dan internal. Motivasi yang mana yang sering kita gunakan di sini Bapak Ibu, yang sering kita lakukan? Internal ada dalam. Yang mana? Silakan Ibu Imelda bisa menjelaskan. Ibu Imelda, apa yang sudah kita lakukan atau Ibu lakukan untuk mewujudkan motivasi siswa kita bahwasanya secara internal? Silakan Ibu Imelda. Biasanya kan kalau kita menerapkan ke anak, seperti kalau tugas-tugas biasa kita reward supaya dia semangat. Nah, itu biasa itu aja. Reward. Jadi di sini reward itu Iya, seperti misalnya kita kalau dia selesai cepat mengerjakan tugasnya, kita kasih dia sebuah permen. Berarti reward ya. Iya. Jadi dalam arti Bu Imelda, reward ini ternyata kan sama-sama kita pelajari. Ternyata reward ini adalah bentuk motivasi secara eksternal. Karena dia ada tujuan. Aku cepatlah biar dapat permen. Aku cepatlah biar dapat pensil. Nah, ternyata reward inilah yang masih banyak sekali kita lakukan Bapak Ibu di sekolah kita. Dan inilah yang berangsur-angsur kita kurangi, kita minimalisir. Nah, kita minimalisir reward ini tadi. Dan memang di mana-mana itu adalah salah satu bentuk pemicu kita biar anak ini lebih giat lagi, biar dia terdorong. Tapi ternyata itu banyak bentuk negatifnya. Nah, disinilah kita belajar tentang disiplin positif, bahwasanya reward itu boleh dilakukan, namun alangkah baiknya secara internal, karena itu termasuk motivasi secara eksternal. Baik Bapak Ibu, motivasi eksternal atau ekstrinsi ya, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan yang seperti Bu Imelda bilang tadi ya, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi internal ini memang sulit sekali kita lakukan, tapi kita harus berusaha dan berupaya. Jadi motivasi internal ini contohnya itu anak menyadari dia melakukan sesuatu tidak mengharap apa-apa, dia tidak mengharap imbalan, dia juga melakukan itu bukan karena takut hukuman, bukan karena takut dihukum, tapi dia memang ada merasa harga diri. Ini aku loh, malu. Nah, ada rasa malu di dirinya, berarti dia menghargai dirinya sendiri. Nah, ketika dia melakukan itu karena menghargai dirinya sendiri, itulah yang dinamakan motivasi internal. Pak Ibu, namun sekarang kan sering kita gitu ya. Contohnya kayak saya semalam ini terakhir ya, hari Jumat kan kebetulan anak saya terakhir kelas 4D melakukan kultum di lapangan. Jadi apa kata anak saya, Bu, saya kan bacakan pidato. Ini ada pertanyaannya, Bu. Iya nak, pakai pertanyaan. Nanti kawan disuruh menjawab. Mana Bu hadiahnya? Nah, jadi saya bilang yang menjawab nanti nak yang benar-benar dari hatinya, bahwasanya dia mendengarkan kamu nak ya, bukan menjawab untuk mendapatkan hadiahnya, tapi usahain ini loh Bu. Iya benar. Ibu juga selama ini begitu, tapi mulai ini kita kurangi ya nak, bahwasanya anak menjawab dengan dengan keyakinan dirinya, kemauan dirinya, bukan karena mengharapkan hadiah gitu. Nah, itulah Pak Ibu salah satu dari modul yang saya pelajari. Jadi ini kita berbagi. Kemudian kita lanjutkan, ada 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada sebagai penghukum. Yang kedua ada sebagai pemantau, ada sebagai teman, ada sebagai pembuat rasa bersalah, dan juga sebagai manajer. Bapak Ibu, kembali lagi saya bertanya, kira-kira di posisi mana kita sebagai guru yang sering kita lakukan? Kita sebagai
guru yang mana? Kita nggak apa-apa jujur aja, karena termasuk saya juga masih sama belajar, masih mau berubah gitu, masih mau memperbaharui dengan apa yang sudah selama ini. Yang mana Bu Astuti? Bu Astuti, Kalau saya sebagai teman. ya, kita berbeda-beda. Jadi Ibu Astuti sebagai lebih sering sebagai manajer. Kebanyakan sebagai manajer. Bagaimana Ibu Rini? Seindahnya itu sebagai teman. Kadang kita bisa ke 4 posisi tergantung. Dia ada anak, kalau menurut saya pribadi. Iya. Ada anak yang bisa, kita harus tahu dulu karakter anak itu gimana. Ada anak itu bisa disayang-sayang, bisa sebagai teman. Ada anak yang nggak bisa jadi teman. Jadi kita harus tahu dulu karakter siswanya seperti apa. Baru kita bisa membuat kelompoknya seperti apa. Iya. Kalau sudah dapat hati anak, apapun kita lakukan, anak itu akan ya seperti teman sama kita. Sama kita ngajar anak kita. Kalau anak kita selalu kita marahi, kita apa, bukan anak itu bukan tambah pandai, malah tambah bodoh, malah dia tuh kehilangan harga dirinya. Nah, jadi kalau misalnya jadi teman, kita pakai yuk, kayak mana bagus, contoh aja kita pakai baju kan, mama cantik yang mana nak, yang ini atau yang ini? Mama cantiknya yang ini, tapi kalau kamu harus pakai baju ini ya, kan nggak asik jadinya. Jadi kalau dengan teman welcome, tapi kalau ditanya idealnya pilih idealnya teman. Tapi kalau seperti apa, saya tergantung karakter siswa di kelas saya seperti apa. Iya, terima kasih Bu Rini, luar biasa sekali ya Bu Rini, sangat semangat Bu Rini, kita beri apresiasi. Oke. Jadi ada 5 posisi kontrol guru di mana kelima-limanya pasti sudah kita lakukan, pasti sudah pernah terjadi. Yang pertama itu sebagai penghukum. Kayak misalnya ada anak salah. Bagaimana yang disebut sebagai penghukum sebenarnya? Kita disebut sebagai penghukum apabila kita belum melakukan peraturan atau kesepakatan itu. Belum kita lakukan kesepakatan itu. Namun anak melakukan salah, apa yang kita bilang? Kamu aja ini sebenarnya. Kok dari semalam kamu aja, kamu lagi. Nah, di situ ketika kita mengucapkan itu, disitulah kita sebagai penghukum. Bapak Ibu ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Itu misalnya anak kita melakukan kesalahan. Kita mengatakan, ya Allah, nah, kalau kayak gini lah tingkah kamu, ibu lah nanti kena marah sama kepala sekolah. Nah, cemana lah, nah, kita itu ketika kita berucap seperti itu, kita itu mengatasi masalah sebagai pembuat rasa bersalah untuk siswa kita. Kenapa kayak gitu sih yang anak ibu buat? Tapi di situ kita sudah melakukan kesepakatan kelas, udah ada di situ kesepakatan kelas. Nah, itu juga sering terjadi Bapak Ibu ya. Atau kayak mana lah nanti dia ini dimarah orang tuanya, udah luka udah patah di gigi dia, kamu buat nak cemana kalau orang tua dia marah. Nah, itu juga sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, sebagai teman tadi Ibu Rini sudah menjelaskan beberapa sebagai teman, itu benar sekali. Kemudian di sini ayo berlatih. Ayo Bapak Ibu, ayo berlatih. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan posisi kontrol sebagai. Nah, ayo kita jawab. Ingat Bapak Ibu tadi 5 posisi kontrolnya? Atau kita ulang kembali slide-nya? Ingat? Baik Bapak Ibu. Yang pertama, ibu kecewa sekali dengan kamu. Nah, ketika kita berbicara seperti itu, kita berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Posisi kontrol? Kita simpan dulu jawabannya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kamu tidak pernah belajar melakukannya. Ayolah lakukan. Itu kita di posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Nah, boleh? Slide-nya boleh diputar kembali. Gimana? Ayolah, kamu tidak pernah belajar melakukannya. Ayolah lakukan. Sebagai? Nah, kita simpan lagi jawabannya ya. Nah, apalagi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, demi ibu, nanti ibu ditegur kepala sekolah. Apakah kamu mau? Membuat rasa bersalah.
selanjutnya, mendapatkan stiker bintang hari ini, bagaimana kamu bisa mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu yang selalu paling terakhir. Apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini gitu loh pertanyaan. Apakah kamu mau mendapatkan bintang hari ini? Itu dari Bagaimana semua kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu yang selalu paling terakhir. Itu kan mintaannya banyak loh. Enggak, itu karena saya buat di PPT. Jadi apalagi dia Bapak Ibu ada kesalahan sedikit. Tapi itu tadi pertanyaannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Kamu yang selalu paling terakhir. Bertanya berarti. Iya. Gak yakin sama muridnya. Kau kan selalu terakhir. Tadi sudah ada contoh sebelumnya saya bilang yang tadi itu kan. Jadi kira-kira ini posisi kontrol sebagai pemantau. Kita simpan jawab. Kita langsung jawab. Tadi udah ada jawaban masing-masing Bapak Ibu kan? Sudah ada masing-masing walaupun berbeda-beda. Nah, di sini ini slide-nya memang sebenarnya saya nggak buatnya di sini, tapi lupa ini. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama, Ibu kecewa sekali, benar. Tadi ada Bapak Ibu yang menjawab, membuat rasa bersalah, benar sekali Bapak Ibu ya. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Karena ini sering kita lakukan kan. Kemudian yang kedua, demi Ibu, kamu tidak pernah belajar melakukannya. Nah, ayolah lakukan demi Ibu. Nanti Ibu ditegur kepala sekolah. Sebagai teman. Apa kita Bapak Ibu saya ganti dulu ya. Iya, bentar Bapak Ibu. Sebenarnya ini nggak di sini. Kita ganti di sini ya. Jadi kelima posisi kontrol ini sering kita lakukan, namun di sini kita berbagi sebenarnya yang mana yang paling baik. Sebagai penghukum kamu tidak pernah belajar melakukannya sebagai penghukumnya Bapak Ibu. Kemudian demi Ibu nanti Ibu ditegur, itu sebagai teman, mendapatkan stiker sebagai pemantau menyelesaikan masalah ini. Kamu selalu yang paling terakhir, nah itu tadi sebagai penghukum. Jadi sebenarnya kita sebagai guru tidak boleh kita sama anak itu, walaupun anak itu sudah berkali-kali melakukan kesalahan, kita nggak boleh bilang kamu lagi. Nah itu kita sebagai penghukum, di mana posisi itu yang harus kita minimalisir dari diri kita. Yang paling baik adalah sebenarnya semua sebagai manajer, karena sebagai manajer ini keempat-empatnya itu sebenarnya sudah masuk gitu, tapi dia secara ada pakai strategi. Nanti kita lanjutkan lagi. Di sini ada keyakinan kelas. Nanti akan ada pada ujung-ujungnya nanti gimana? Restitusi. Keyakinan kelas. Apakah kita di sini sudah membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu? Sudah? Ya. Kalau sudah, alhamdulillah. Bagi Bapak Ibu atau kita yang belum melaksanakannya, untuk di semester depan, ayo Bapak Ibu sama-sama kita buat keyakinan kelas. Tapi Bapak Ibu berbeda ya Bapak Ibu dengan peraturan kelas. Tidak lagi kita menuliskannya dengan kata-kata peraturan kelas. Kan selama ini gitu, peraturan kelas. Nggak boleh lagi. Maksudnya sekarang kita perbaharui lagi menjadi keyakinan kelas. Kenapa? Apa bedanya? Kalau peraturan itu dari kita yang membuat, dari kita guru yang membuat peraturan. Berarti
tidak boleh ini, harus begini gitu. Datang tepat waktu, itu dari kita. Kemudian apa bedanya dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini itu kita mendiskusikannya sama siswa. Bersama siswa kita buatnya. Jadi kita membuat keyakinan kelas ini bersama-sama dengan siswa. Nah, sebelum kita mulai, ayo kita buat dulu keyakinan kelas kita. Kira-kira apa yang kita buat agar kelas kita nyaman, agar saat pelajaran dimulai sampai akhir kita tidak ada gangguan. Ayo sama-sama kira-kira, ayo kita buat sama-sama. Nanti ada anak mengatakan, Bu nggak boleh mengejek, iya kita tulis, itu kita tuliskan. Nah pendapat anak itu, jadi kita membuatnya sama-sama. Kalau peraturan itu kan kita langsung buat anak membaca, nah ini peraturan kelas. Nah kalau keyakinan kelas kita buatnya secara berdiskusi dan menurut pendapat anak, kita membantu membimbing atau kita juga memberi poin-poin. Ini bisa, tapi atas kesepakatan. Nah, jadi keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan antara kita dengan siswa kita ya Bapak Ibu. Nah, dalam menyelesaikan masalah Bapak Ibu, kita bisa menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada dengan validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian kita menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi segitiga restitusi ini sudah kami lakukan. Kami di modul 1.3 kami harus membuat segitiga restitusi. Jadi contohnya, saya beri contoh Bapak Ibu, ada anak yang tidak membawa buku pelajaran atau tidak membawa buku PR. Kita nggak usah langsung detik itu juga anak nggak bawa buku. Oh saya tinggal buku. Kenapa tinggal? Apa? Kan ada spontanitas dari diri kita. Nah di sini kita mempelajari lagi, ternyata menyelesaikan itu jangan saat itu juga. Biarkan dulu, oh iya nanti nak kita lanjutkan dulu, pakai buku yang lain dulu. Tapi bukan berarti itu kita lewatkan saja. Setelah nanti ada waktu luang atau waktu pulang, baru kita panggil anak tersebut. Kita lakukan dengan segitiga restitusi. Kita panggil. Apa kita tanyakan sama anak? Tahu nggak kira-kira kenapa anak ibu panggil? Dia akan, kalau dia ingat dengan tadi dia melakukan kesalahan, dia akan berkata tahu. Namun kalau dia tidak tahu, kita ingatkan, tadi kira-kira di kelas ada masalah apa? Saya lupa bawa buku, Bu. Nah, kita nggak boleh bilang kok bisa nggak bawa buku gitu. Sebentar Bapak Ibu lagi azan, kita break dulu. Tiga restitusi, jadi kita menyelesaikan masalah anak mulai sekarang. Ayo kita coba dengan menggunakan segitiga restitusi ini, di mana anak tersebut kita menanyakan, kita jangan tanya dulu kamu nih kayak gitu gitu. Kita validasi dulu tindakan anak ibu. Kenapa kamu melakukan ini? Nah, kenapa? Kok bisa ketinggalan bukunya? Nah, kemudian kita menstabilkan identitas. Kita mengatakan kepada anak ibu tidak menanyakan, ibu tidak menyalahkan, ibu tidak mencari tahu di sini apa kesalahan kamu. Namun ibu ingin tahu, ibu ingin kamu menyadari apa yang kamu lakukan. Kemudian kita menanyakan terakhir keyakinan kelas. Masih ingat nggak keyakinan kelas yang telah kita buat? Nah, salah satunya kan harus membawa buku pelajaran sesuai jadwal, kan gitu kan? Nah, kita ingatkan kembali lagi keyakinan kelasnya. Nah, kemudian nanti dia akan menyadari gitu. Jadi tidak hanya sebagai penghukum kita kan sebentar-bentar marah itu kan. Nah, itu sebagai penghukum. Jadi ya kemudian menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, dan Bapak Ibu ternyata apapun yang anak lakukan, baik kita maupun anak, setiap kesalahan pasti ada pembelajaran. Jadi di sini kita ambil pelajaran dari setiap proses. Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus, udah mau selesai. Ini satu slide lagi nih. Udah mau selesai.
selesai. Nah, ayo Bapak Ibu sama-sama kita baca. Bu Santi adalah wali kelas 7 SMP Pelindung. Bu Santi baru saja selesai menghadiri rapat guru dan ingin kembali ke ruang kelas untuk melihat tim piket kelas bekerja. Sesampai di kelas, Bu Santi terkejut karena hanya ada 2 murid saja yang sedang membersihkan kelas. Kemudian Bu Santi menyadari bahwa Ciko tidak berpartisipasi dalam piket dan mereka hanya menjawab bahwa Ciko tiba-tiba keluar begitu saja dari ruangan kelas dan membawa tasnya. Penasaran dengan hal itu, Bu Santi mencoba mencari Ciko dan menemukannya di warung depan sekolah dengan sedang makan. Bu Santi memutuskan untuk langsung berbicara dengan Ciko saat itu juga. Kira-kira Bu Santi sebagai apa Bapak Ibu di sini? Sebagai apa Bu Santi di sini? Sebagai dia kalau sebagai manajer dia kan Kak, dia melakukan segitiga restitusi. Jadi kalau misalnya segitiga restitusi dia panggil dulu, ditanya dulu, diingatkan dulu, dicari tahu dulu kenapa, bagaimana. Ini dia kan langsung ya di sini ya, langsung Bu Santi mencoba mencari Ciko dan menemukannya di warung depan sekolah sedang makan. Bu Santi memutuskan untuk langsung berbicara. Berarti di sini posisinya penghukum. Hah? Penghukum. Dia di sini sebagai dia berbicara, dia tidak marah di sini ya benar. Berarti penghukum tidak, berarti manajer tidak. Karena di sini dia tidak menghukum kan, dia langsung berbicara. Kita dari awal ya, berarti Bu Santi di sini sebenarnya dia selesai rapat, dia datang ke kelasnya. Sampai di kelasnya, Bu Santi melihat ada seorang yang piket, tapi dia tidak piket. Artinya dia kan, Bu Santi ini kan sudah melihat. Itu tadi ada bahasa mengontrol, berarti dia sebagai pemantau. Iya, Bapak Ibu benar sekali. Jadi Bu Santi di sini dia sebagai pemantau. Pemantau ya Bapak Ibu, bukan pemarah Bapak Ibu. Ya, sebagai pemantau. Nah, di sini kemarin saya saat melakukan segitiga restitusi di kelas. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, Muti sebagai kepala sekolah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, atas kesempatannya. Ini saja yang kita diskusikan. Mana tahu ada Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Udah sementara, udah pas, udah cukup. Pas, sudah cukup. Inilah materi kita, materi untuk berbagi ke depannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa untuk masuk ke dalam angkatan selanjutnya dan kita berbagi kembali di sini di ruangan ini juga sebagai calon guru penggerak. Ayo Bapak Ibu semangat terus, kita belajar terus. Saya tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Anak kecil duduk di papan, pakai dasi dan juga celana. Puluhan menit berdiri di depan. Semoga kegiatan ini memberi makna. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.